Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dandi Pratama dengan NIM 2009030. Jadi pada video kali ini saya akan menyelesaikan untuk post test dari praktikum operasional 1, yaitu soal yang kedua. Di sini diketahui soalnya Creative Group merupakan produsen alat tulis yang memiliki 4 pabrik, yaitu pabrik pensil, pulpen, spidol, dan krayon. Lalu perusahaan memiliki 5 cabang utama yang memerlukan persediaan produk secara berkala. Permintaan toko yaitu dalam satuan box, kapasitas pabrik juga dalam satuan box, dan biaya distribusi dalam Rp1.000 yang tersedia dalam tabel berikut. Berikut ada tabelnya. Di sini terdapat 4 pabrik, yaitu pensil, pulpen, spidol, dan krayon. Lalu 5 cabang utama, ada toko R, toko G, toko W, toko C, toko X. Di sini ada ditanyakan, yaitu tentukan cara perusahaan mengalokasikan pengiriman barang dari setiap pabrik ke masing-masing lokasi dengan biaya minimum. Dengan note, soal tersebut dikerjakan menggunakan software POMQM, lalu angka yang berwarna merah diganti 2 angka NIM terakhir ditambah 10. Di sini kan NIM saya 10 akhirannya. Jadi 10 ditambah 10, 20. Jadi yang untuk nilai X ini saya ganti menjadi 20. Mungkin kita bisa langsung ke software POMQM-nya. Berikut tampilan awal dari software POMQM jika kita baru membuka software tersebut. Di sini kita bisa pilih di toolbar ada modul. Di sini kita pilih assignment karena soal tersebut merupakan kayak soal tentang penugasan atau assignment. Oke, setelah kita pilih modulnya lalu kita pilih file dan new. Nah, di sini terdapat create data set for assignment. Di sini title kita bisa masukkan aja. Di sini tadi titelnya itu Creative Group. Masukkan group. Di sini number of jobs. Di sini kan terdapat 4 pabrik nih. Jadi number of jobs-nya kita jadikan 4. Lalu number of machines-nya di sini karena perusahaan tersebut memiliki 5 cabang utama, di sini number of machine-nya kita masukkan 5. Lalu untuk row names-nya bebas, column names-nya bebas, dan objektifnya di sini minimize karena pada soal diminta dengan biaya minimum. Oke, kita langsung oke aja. Nah, di sini akan muncul data table. Di sini kita bisa sesuaikan dengan soal yang ada. Di sini untuk pabriknya kita masukkan. Di sini ada pabrik pensil, lalu ada pabrik pulpen, lalu ada pabrik spidol, lalu ada pabrik krayon. Nah, untuk tokonya di sini ada toko R, toko G, lalu ada toko W, lalu ada toko C, dan terakhir itu ada toko X. Nah, lalu kita input data yang terdapat pada soal. Oke. Di sini kita input untuk toko R itu sama 30, 38, 32, 32. Untuk toko G, ini kan nilainya X, tadi total dari NIM terakhir sama ditambah 10, jadinya 20, lalu 30, 25, 35, lalu 35, 20, 35, 30, lalu 37, 33, 20, 37, lalu toko X 20, 25, 23, 20. Nah, setelah kita input nilai datanya, di sini kita tekan solve pada toolbar.
Nah, di sini ada pilihan di toolbar window. Di sini kita dapat melakukan analisis output. Yang pertama itu ada segment, kedua marginal cost, dan yang ketiga segment list. Nah, jadi untuk ya segment ini dapat kita lihat di toko G ini ada assign 20 di pabrik pensil. Jadi maksudnya itu eh, pabrik pensil ini dapat mensuplai ke toko Geni dengan biaya yang paling minimum, yaitu sebesar Rp20.000. Lalu pabrik pulpen akan mengirimkan ke toko W dengan biaya distribusi yaitu Rp20.000. Lalu pabrik spidol mengirimkan ke toko C sebesar Rp20.000 dan pabrik krayon mengirimkan ke toko X sebesar Rp20.000. Nah, di sini ada dummy. Kenapa muncul dummy? Jadi untuk penugasan itu untuk jumlah pabrik sama toko yang akan didistribusikan itu harus sama. Misalkan pabriknya ada 5, tokonya juga harus ada 5. Mau tidak bisa ganjil lah intinya. Jadi makanya di sistem di sini akan muncul dummy untuk agar pabrik dan toko itu seimbang untuk jumlahnya. Nah, setelah melakukan analisis output dari segmen, di sini ada kedua itu marginal cost. Jadi marginal cost itu marginal cost itu terjadi jika penugasan yang diinginkan tidak sesuai dengan tabel solution. Nah, yang dapat dilihat di sini, jadi untuk toko R ini jika toko R menerima suplai dari pabrik pensil, pabrik pulpen, pabrik spidol, dan dummy tadi akan menambah biaya sebesar Rp10.000 jika pabrik pensil mengirimkan ke toko R. Jika pabrik pulpen mengirimkan ke toko R akan menambah biaya sebesar Rp13.000, lalu pabrik spidol akan menambah Rp9.000 jika mengirimkan ke toko R, dan dummy akan menambahkan Rp12.000 ke toko R. Lalu di toko G, di sini karena di segmen tadi pabrik pensil merupakan yang paling minimum, jadi di marginal cost sini pabrik pensil toko G itu kosong. Nah, lalu jika pabrik pulpen ingin mengirimkan ke toko G akan menambah biaya sebesar Rp5.000. Lalu pabrik spidol jika ingin mengirimkan ke toko G akan menambah Rp2.000, dan pabrik spidol jika ingin mengirimkan ke toko G akan menambah Rp2.000, dan dummy jika ingin mengirimkan ke toko G akan menambah Rp15.000. Lalu untuk toko W di sini kan tadi di segmen sudah diketahui bahwa pabrik pulpen dengan biaya paling minimum itu mengirimkan ke toko W. Sama seperti yang toko G tadi, di toko W di sini untuk pabrik pulpen kosong. Jadi karena dia sudah dianggap paling minimum. Jadi untuk toko W, jika pabrik pensil mengirimkan ke toko W akan menambahkan Rp20.000 biayanya. Lalu untuk pabrik spidol jika mengirimkan ke toko W akan menambahkan Rp17.000, dan dummy jika mengirimkan ke toko W akan menambah Rp15.000. Lalu untuk toko C sama seperti yang toko G, toko W tadi, karena di pabrik spidol jika pabrik spidol mengirimkan ke toko C merupakan biaya yang paling minimum, jadi di pabrik spidol toko C di sini kosong. Nah, lalu jika pabrik pensil mengirimkan ke toko C akan menambahkan Rp20.000, pabrik pulpen mengirimkan ke toko C akan menambah Rp11.000, dan dummy jika mengirimkan
mengirimkan ke toko C akan menambah Rp20.000. Nah, lalu ada analisis output yang ketiga, yaitu ada segment list. Di sini dapat kita lihat, jadi untuk job pabrik analisis, yaitu yang paling minimum mengirimkan ke toko G dengan biaya Rp20.000, lalu pabrik pulpen mengirimkan ke toko W dengan biaya Rp20.000, lalu pabrik spidol mengirimkan ke toko C dengan biaya Rp20.000, pabrik krayon mengirimkan ke toko X sebesar Rp20.000. Nah, itu merupakan pilihan untuk setiap pabrik mengirimkan ke toko-toko mana saja dengan total biaya perusahaan tersebut jika mengirimkan semua dari pabrik ke toko-toko yang ada, yaitu sebesar Rp80.000. Mungkin segitu aja video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.